setelah kehilangan bola selama 11 detik, mereka bisa merebut kembali dibandingkan 26 detik milik dari Guatemala. Jadi possession Argentina itu sebesar 74% dibandingkan dengan 26% dari Guatemala. Dan expected goals-nya itu juga cukup tinggi, 2,85 dibandingkan dengan 0,96 dari Guatemala. Tapi lawannya yang memang kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan Argentina U20 akhirnya lolos ke putaran berikutnya atau putaran knockout di Piala Dunia U20 yang berlangsung di kandang sendiri di Argentina. Setelah pada pertandingan terakhir di Santiago del Estero, mereka berhasil mengalahkan Guatemala 3-0. Dan menurut banyak pandangan dari media di Argentina, ini adalah penampilan terbaik Argentina sejak mereka gagal lolos ke kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan 2 bulan lalu, hingga kemudian mereka bisa tampil sebagai tuan rumah dan menjalani 2 pertandingan, pertama melawan Uzbekistan dan kedua melawan Guatemala. Jadi ini disebut sebagai pertandingan terbaik oleh banyak kalangan pengamat lokal maupun media lokal. Meskipun sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan dengan jernih, pertandingan lawan Guatemala ini belumlah atau masih menyisakan banyak persoalan yang harus diperbaiki oleh Argentina jika mereka ingin menjadi atau mengikuti jejak seniornya menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar yang baru lalu. Jadi apa saja PR yang perlu masih dihadapi oleh Argentina nanti kita bahas, dan apa saja kelebihan mereka juga nanti akan kita bahas. Jadi kita melihat komposisi yang dipasang oleh pelatih Javier Mascherano dalam pertandingan melawan Guatemala ini ada sedikit perubahan. Perubahan paling mencolok tentu adalah keluarnya center back Lautaro De Lolo digantikan oleh Thomas Aviles. Nah, Lautaro De Lolo seperti kita tahu di partai pertama lawan Uzbekistan meskipun menang, tetapi banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu, sehingga kemudian dicoba center back baru Thomas Aviles, pemain yang pernah membela Chile di bawah usia yang sama dengan 3 pertandingan, tapi kemudian berpindah negara ke Argentina. Nah, kemudian perubahan lain adalah masuknya Juan Guaito, pemain yang mencetak 2 gol dalam uji coba melawan Dominika sebelum turnamen ini dimulai, untuk menggantikan posisi dari Brian Aguirre. Komposisi yang lainnya masih sama persis dengan pertandingan pertama, yaitu posisi kiper Federico Gomez Gert, Agustin Giai di posisi bek kanan, kemudian bek tengah ada Valentin Gomez, bek kiri adalah Valentin Barco, kemudian Maxi Peron dan Matteo Tanlongo sebagai double pivot, dan di 3 penyerang adalah Juan Guaito di sektor sayap kanan, Valentin Carboni di tengah, kemudian Matias Sole di kiri, dan strikernya adalah Alejo Felix. Nah, satu kelebihan Argentina di pertandingan ini yang paling menonjol, paling terlihat adalah bagaimana pressing tinggi mereka selalu bisa berbuah penguasaan bola yang lebih cepat dibandingkan dengan Uzbekistan. Jadi turnover mereka itu 11 detik kalau kita lihat statistik di layar kaca ya. Artinya apa? Artinya setelah kehilangan bola selama 11 detik mereka bisa merebut kembali dibandingkan 26 detik milik dari Guatemala. Jadi Guatemala itu harus menunggu 26 detik sebelum kemudian mereka bisa menguasai bola. Average-nya seperti itu. Artinya pressing tinggi Argentina ini bisa membuat mereka cepat sekali menguasai bola setelah hilang, setelah lepas dari penguasaan mereka. Nah, itu yang membuat kita melihat possession mereka itu sangat dominan. Jadi possession Argentina itu sebesar 74% dibandingkan dengan 26% dari Guatemala. Memang secara kualitas Guatemala ini masih bukan level yang dianggap sebagai pesaing kuat bagi Argentina. Jadi memang secara level masih jauh ya. Tetapi memang apapun strategi yang ditunjukkan oleh pasukan Javier Mascherano ini sudah cukup bagus dengan melakukan pressing tinggi, upaya merebut bola cepat, penguasaan bola, possession football, dan kemudian possession football itu berbuah menjadi bangunan serangan yang menjadi peluang.
Jadi shootnya terbukti memang sangat tinggi ya, sangat dominan 21 shoot dibandingkan dengan 6 versi lawan, dan expected goals-nya itu juga cukup tinggi 2,85 dibandingkan dengan 0,96 dari Guatemala. Jadi kita melihat expected goals dari Argentina ini 2,85, gol yang tercipta adalah 3 gol. Jadi memang sangat wajar, sangat wajar. Kita melihat juga permainan dari Argentina cukup bagus, cukup rancak, terutama dalam sisi membangun serangan. Peran dari Valentin Carboni, Matias Soule itu juga sangat bagus. Hanya memang terlihat Juan Gauto ini masih nervous, masih berbeda dengan seperti yang dia tunjukkan di pertandingan uji coba melawan Dominika, di mana dia menjadi bintang lapangan ketika itu. Menurut saya, kalau saya bandingkan dengan Bryan Aguirre di partai pertama, masih lebih bagus Bryan Aguirre dari sisi penetrasi dibandingkan dengan Juan Gauto. Jadi Juan Gauto ini serba ragu kalau dia mau cut inside. Jadi dia serba ragu untuk mau masuk gitu, itu masih belum seperti Bryan Aguirre. Memang sempat ada satu peluang ya di menit-menit terakhir ketika dia tinggal berhadapan dengan kiper dari Guatemala, kemudian dia dilanggar tapi tidak berakhir dengan hadiah penalti bagi Argentina. Itu satu-satunya peluang dari Juan Gauto. Selepas itu dia belum menunjukkan performa yang terbaik. Gol Argentina di pertandingan dicetak oleh Alejo Felix lewat sundulan kepala di menit ke-16 ya. Ini expected goalnya sebenarnya nggak tinggi, tapi betul-betul kejelian dari Alejo Felix ya. Ini salah satu striker muda yang sangat berbakat menurut saya dari Argentina ya. Klub besar Eropa kalau mau cari striker muda, tengoklah Alejo Felix ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya penggantinya, cadangannya, yaitu Ignacio Maestro Puig, memang saya lebih melihat dari sisi ketajaman, dari sisi penciuman terhadap gol ini Alejo Felix ini lebih unggul. Terbukti dengan golnya, yang expected golnya itu saya pikir, saya tebak ya mungkin start di 0,2, tapi dia bisa bikin gol ya dengan sundulan kepala seperti itu ke sudut kanan yang sulit diantisipasi oleh kiper. Gol kedua ini lewat Luka Romero. Luka Romero yang saya kritisi di partai pertama, di partai kedua ini tampil bagus, tampil gemilang dan berani spekulatif ya, termasuk tendangan keras kaki kirinya itu yang berhasil menembus kiper dari Guatemala, menjadi gol-gol yang cantik dari Luka Romero ya, gol geledek. Nah yang ketiga ini lewat Maxi Peron, ini adalah bola muntah dari tendangan Maestro Puig ya, bola muntah dan tinggal menceploskan saja, itu di menit injury time 97. Nah dari sisi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah sebenarnya lini belakangnya masih belum solid. Saya lihat masih belum solid ya lini belakangnya. Terbukti apa? Thomas Aviles bisa mendapatkan kartu merah di menit ke-80. Sangat tidak diperlukan ya kartu merah yang keluar di pertandingan awal-awal di putaran grup ya, sehingga kita melihat nanti cukup sulit untuk mendapatkan backup yang sepadan bagi Lautaro Di Lolo dengan larangan bertanding di pertandingan berikutnya, terutama lawan Selandia Baru. Lini belakang Valentin Barco juga sempat ada masalah ya, ada masalah cedera, tapi dikonfirmasi tidak terlalu parah sehingga cukup bisa pulih untuk pertandingan berikutnya, siap untuk pertandingan berikutnya. Dari sisi bangunan, dari sisi bagaimana memutus alur serangan lawan, Maxi Peron, Matteo Tanlongo ini cukup bagus menurut saya, menunjukkan peran yang semestinya, termasuk juga dalam membangun serangan. Carboni, Soule, Romero penggantinya, kemudian Infantino pengganti dari Carboni juga ini tampil bagus ya. Dari si striker juga kelihatan klinikal mereka. Tapi lawannya yang memang kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Kita tunggu nanti lawan Selandia Baru. Selandia Baru mengalahkan Guatemala 1-0, bermain imbang dengan Uzbekistan 2-2. Nah ini akan menjadi sebuah pertandingan menarik ini untuk menentukan juara grup A. Akan menjadi partai yang sangat seru, Argentina melawan Selandia Baru hari Jumat nanti. Silahkan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.